Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Membiti. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Dan juga follow Instagram aku Betty Maser. Makasih. Oke, di video kali ini aku mau ngebantu kalian ya, para wanita khususnya, buat yang belum pernah merasakan yang namanya klimaks atau orgasme. Jadi ini kalau misalnya yang nonton laki-laki itu buat pengetahuan kalian gitu loh, supaya nanti ketika mendapati istrinya ataupun pasangannya itu belum belum bisa merasakan orgasme gitu, nanti kalian bisa lakuin tips ini. Oke, simak terus videonya. Kadang itu kita tuh malu gitu loh, kalau misalnya mau jujur-jujuran itu kadang malu, jaim juga. Terus kayak kalau misalnya si suami itu nanya, sayang udah puas belum, gimana, enak nggak, kayaknya tuh kayak flat aja gitu loh jawaban istri, iya gitu kan, padahal nggak tahu dia itu sebenarnya apa, nikmatin atau enggak, dia tuh sebenarnya ngerasa enak atau enggak tuh nggak tahu gitu loh. Jadi kayak cuman formalitas aja. Oke, jadi di sini aku mau ngebantu kalian ya, buat kalian para perempuan, teman-teman aku, supaya bisa dengan enak merasakan klimaks. Jadi tolong benar-benar disimak ya, karena mungkin kegiatan ranjang itu menjadi hal paling penting di dalam hubungan suami istri, di dalam keharmonisan ya terutama. Nggak sedikit kok yang pura-pura puas, yang pura-pura enak, itu tuh banyak banget ya. Jadi buat apa sih kalian tuh pura-pura kalau bisa dikasih solusi? Nah, jadi uh, video ini khusus untuk kalian yang susah banget buat merasakan orgasme. Simak terus ya. Ada beberapa cara atau triks yang bisa kalian lakuin. Yang pertama, kuncinya itu harus jalin komunikasi yang baik antara suami dan istri ya. Itu akan lebih bikin chemistry yang gimana gitu. Terus yang kedua, coba relax ya. Kalau misalnya kamu itu hubungan cuman asal hubungan aja, terus kayak cuman formalitas aja gitu loh, kayak buat genep-genep gitu, itu kalian gak akan bisa merasakan nikmatnya gitu. Jadi relax, terus kosongin dulu pikiran-pikiran utang, cucian piring, masak, setrika, ngepel tuh kosongin dulu. Terus selanjutnya itu cari titik G-spot kalian ya. Ini tugas suami nih ya. Jadi untuk yang suami ini, para suami yang lagi nonton, nanti bisa dipraktekkan ke istrinya kalau misalnya mungkin istrinya itu susah buat orgasme ya. Biasanya perempuan itu paling suka di bagian-bagian tertentu. Bisa juga di area leher, terus area dada ya, yang kalian udah tahu banget. Terus area klitoris nih ya, kalau kalian tahu istilahnya apa ya, kacang mungkin ya. Nah, familiar banget itulah. Jadi itu harus kalian tuh tahu gitu, mau supaya bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa, itu bisa dimainkan bagian-bagian G-spot kalian itu. Kan masing-masing perempuan kan beda-beda ya, ada yang mungkin suka di area leher, terus ada yang mungkin suka di area dada, dan banyak ya, ini banyak banget yang suka di area kacang tadi ya. Jadi bisa buat foreplaynya itu dimain-mainkan di area situ. Ataupun juga misalnya kalau lagi berhubungan, itu bisa kok ditambah buat fantasi sambil memainkan kayak gitu. Tapi intinya jangan dimainin sendiri ya, jadi minta tolong pasangannya supaya buat mainin ya, supaya halal gitu loh ya. Ya memang nggak usah digitu-gituin juga apa, kalau misalnya pure kalian tuh ngelakuin hubungan itu, kalau misalnya durasinya dapet, terus mungkin ukurannya dapet, terus mungkin
feel-nya dapat, itu kalian bisa dengan sendirinya tuh orgasme gitu loh. Tapi kan ada juga yang udah melakukan 3 itu tapi nggak orgasme gitu, jadi kayak susah banget gitu kan ya, apalagi ditambah pikirannya yang ruwet, mikirin utang, mikirin rumah, mikirin anak, itu tuh nanti nggak bakal bisa gitu ya. Jadi ketika nanti suaminya nih udah susah payah genjotnya, terus udah susah payah durasinya, tapi ternyata istrinya nggak puas, pas ditanya gimana sayang puas nggak, ah iya gitu, padahal mah dirinya sebenarnya nggak puas. Nah jadi nanti bisa dampaknya bisa cari pemuasan yang lain ya, misalnya masturbasi, terus ya amit-amit yang ngomong bisa nyampe selingkuh. Jadi dijaga banget ya, ini perlu wawasan seperti ini, perlu perlu apa ya, perlu informasi lah ya, perlu informasi yang kayak gini ya, karena nggak semua cewek itu tuh jujur kalau ditanyain gitu ya. Kadang dia cuman mau nyenengin hati suaminya aja, padahal dianya tuh nggak, sebenarnya nggak puas gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu ingin merasakan kenikmatan ya, itu nggak usah malu, nggak usah minder, nggak usah malu, nggak usah gengsi sama suami kamu sendiri ketika kamu melakukan hubungan itu gitu. Jadi kalau misalnya kamu tuh kayak seneng dirangsang di area dada, itu ya udah kodein aja ataupun langsung ngomong to the point gitu loh, sayang tolong sih remesin, atau sayang tolong sih emutin gitu kan misalnya. Terus jadi komunikasi yang baik ya. Terus habis itu nggak usah gengsi lah ya, jadi jangan jangan pasang mimik muka yang fake gitu loh, jadi natural aja. Kalau misalnya kamu tuh benar-benar puas, ya udah tunjukin kalau kamu puas. Tapi kalau kamu tuh nggak puas, ya udah sharing aja, kok aku nggak puas ya, gimana, apa aku harus kayak gini, atau aku tuh pengen loh kamu harus mainnya lebih kayak gini gitu misalnya ya. Nggak usah panjang lebar, jadi intinya kalau kamu pengen ngerasain orgasme, relax ya, terus nggak usah mikir aneh-aneh, terus jujur aja yang bikin kamu sange itu apa sama suami. Terus habis itu komunikasikan dengan baik. Dan yang terakhir, kalau misalnya kamu lebih, itu coba deh ya, kacangnya itu dimainin ya, minta tolong suami buat mainin ataupun ya dimainin lah, itu nanti itu persentase buat orgasmenya tuh tinggi banget ya, itu karena area paling sensitif bagi wanita. Oke, itu aja tips dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa juga follow Instagram aku, Betty Maser. Gak usah malu kalau kamu itu belum puas gitu kan ya. Gak usah malu kalau misalnya libido kamu tuh lebih tinggi dari suami, gak usah malu ya. Karena apa ya, bisa jadi warna tersendiri gitu lah ya. Gak usah gengsi, gak usah malu, percaya diri aja.